Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Uti Minda dari kelas manajemen B. Di pertemuan ketujuh ini eh, yaitu mengenai tentang profitability index atau PI, break even point atau BIP, profitability ratio, dan yang terakhir benefit cost ratio atau BC. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu profitability index, yaitu metode ini menghitung perbandingan antara nilai arus kas bersih yang akan datang dengan nilai investasi yang sekarang. Profitability index harus lebih besar dari 1, harus dikatakan layak. Semakin besar PI, investasi semakin layak. Yang kedua yaitu BEP, yaitu analisis BEP merupakan sarana untuk mengetahui pada jumlah produksi break-even point berupa unit revenue sama dengan total cost. Yang ketiga yaitu PR, digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas pengelolaan atau manajemen perusahaan yang ditunjukkan oleh jumlah keuntungan yang dihasilkan dari penjualan dan investasi. Di antaranya profit margin atau PM, earning power atau EP, return of investment, dan rentabilitas modal sendiri. Yang terakhir yaitu benefit cost ratio, merupakan satu analisa pemilihan benefit cost ratio atau BC proyek yang biasa dilakukan karena mudah, yaitu perbandingan antara benefit dan cost. Kalau misalnya lebih dari 1, maka proyek itu kurang dari 1, maka proyek itu tidak ekonomis. Dan kalau lebih dari 1, maka proyek itu feasible. Langsung saja, yang pertama yaitu PI. Nah, jadi ini dari yang kemarin, tinggal di blok aja. Spin vektornya sama dengan terus portability index-nya yaitu sama dengan total dibagi initial investment. Enter. Hasilnya 1,71. Yang kedua yaitu cash inflow sama dengan present value-nya sama dari yang kemarin. Hasilnya 46,43,221. Sisa XCF tahun kelimanya yaitu sama dengan satu ditambah 40 minus 10,067. Nah, jadi hasilnya itu 10,056,786. Jadi di sini itu nilainya itu nilai portability itu sama-sama 1, jadi dipilih itu yang besarnya. Yang besarnya itu yang mesin A 1,71. Langsung saja ke yang kedua, yaitu break even point.
Nah, jadi total penjualan sama dengan jumlah produk dikali harga jual per unit. BP dalam unit, biaya tetap dibagi kurung harga jual per unit kurangi biaya variabel per unit kurung tutup ter BP dalam rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi 250 kurung tutup hasilnya 4 juta. Jadi perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat jumlah unit yang disediakan ketika mencapai 16.000 unit. Yang kedua yaitu BLPF dalam rupiahnya, perusahaan tidak mengalami untung dan tidak mengalami kerugian pada saat keuntungan atau mencapai 4 juta. Yang ketiga yaitu portability ratio. Portability ratio itu ada PM, EP, dan ROI dan RMS. Nah, ini yang PM-nya. Jadi PT Nesri Nasibikin Alia mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, NS tahun 2011 sebesar 24 juta. Jadi diminta untuk menyelesaikan analisis profit margin. PM-nya itu sama dengan dalam kurung 4 juta dibagi 24 juta kurung tutup dikali hasilnya 16,7. Nah, terus yang EP-nya yaitu PD Wafa mempunyai data sebagai berikut. NOI tahun 2011 sebesar 4 juta, TA tahun sebesar 15 juta. Diminta untuk menyelesaikan analisis earning power. Sama dengan ini dibagi TA kurung tutup dikali 26,7. Langsung ke ROI dan RMS. Untuk ini ROI-nya itu sama dengan 4 juta dibagi kali 33%. Untuk yang EAT sama dengan NOP dikurangi NOP dikali interest ditambah NOP dikali 8.500.000. Yang rentalitas modal sendiri yaitu sama dengan kurung dibagi
kali 100. 42,5. Yang selanjutnya yaitu yang BC. Nah, yang ini total biaya. Jadi suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar, ditentukan bunga bank sebesar 5%, depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10%, dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Keuntungan proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitung BC ratio dari proyek pengairan tersebut. Initial investment-nya 1 juta, rate-nya 5%, nilai residunya 10%, depresiasinya 30, biaya operasional 20 juta, total biaya benefit per tahun 126 juta. Total biayanya sama dengan dalam kurung invest dikali rate kurung tutup ditambah membuka invest dikurangi kurung buka invest kali nilai residu. Dikali nilai residu per depresiasi tambah BO. Hasilnya 100 juta. BC atau ratio yaitu benefit per tahun per total biaya. Benefit per tahun per total biaya. Hasilnya 1,26. Ini yang BC-nya. Nah, selanjutnya yaitu BC ratio 1, 2, dan 3. Ini soalnya jadi suatu proyek pengairan mempunyai investasi awal pada tahun pertama adalah 1 miliar dengan bunga bank setiap tahunnya berubah misalnya pada tahun pertama sebesar 5%, pada tahun kedua yaitu sebesar 6%, dan tahun ketiga sebesar 8%. Depresiasi selama 30 tahun dengan nilai residu 10% dan biaya operasional atau BO sebesar 20 juta. Untuk proyek pengairan tersebut sebesar 126 juta per tahun. Hitunglah BC ratio 1, 2, dan 3. Nah, ini yang ke-1 yaitu kita hitung yang total biayanya sama dengan invest dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka lagi invest dikurangi kurung buka invest dikali nilai residu. Invest dikali nilai residu kurung tutup lagi per depresiasi tambah BO. Bentar. Hasilnya 100 juta, langsung yang BC ratio itu sama dengan benefit per tahun dibagi total biaya. Untuk yang, nah jadi ini tuh biaya tahun ke-1, jadi dari hasil perhitungan BC ratio tahun ke-1 di atas lebih dari 1 dapat disimpulkan bahwa proyek tersebut layak atau feasible. Nah, yang kedua yaitu biaya tahun kedua. Nah, total biayanya sama dengan investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka lagi invest dikurangi kurung buka invest kali nilai residu dikali nilai residu kurung tutup per
Depresiasi tambah BO. Biaya operasional enter. Yang BC rasionya sama dengan benefit per tahun per total biaya enter. Nah, jadi biaya tahun kedua itu sama visible karena lebih dari satu nilainya. Yang ketiga yaitu total biayanya sama dengan initial investment dikali rate kurung tutup ditambah kurung buka lagi invest dikurangi kurung buka invest kali nilai residu kurung tutup per depresiasi tambah BO. Biaya operasional enter. BC rasionya itu sama dengan benefit per tahun per total biaya. Hasilnya 0,969. Nah, jadi dari hasil perhitungan BC ratio tahun ketiga di atas kurang dari 1. Dapat disebutkan bahwa proyek tersebut tidak layak atau unfeasible. Jadi, yang ketiga ini tidak layak. Nah, jadi itu ya keempat ya. Jadi yang pertama itu kan profitability index, yang kedua itu break-even point, yang ketiga itu profitability ratio, dan yang terakhir yaitu benefit cost ratio. Nah, jadi itu yang dipraktekkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.